Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami Pusat Networking. Di sini saya akan belajar dengan Mas Rafael. Halo teman-teman. Jadi di sini kami akan mengkonfigurasi VoIP dengan dua routing, yaitu routing statik dan dinamik. Langsung saja ke topologi ya. Pertama saya akan config dari server dulu. Kita kasih IP-nya. Sesuai di topologi karena titiknya 8, jadi hostnya 8. Subnetnya samain ya teman-teman kayak di topologi. Teman-teman bisa ubah sesuai yang teman-teman mau. Default gateway pakai IP yang dari router 1 mengarah server, itu 888.1. Kenapa 1? Karena saya ngikutin inisial router yang mengarah ke server. Inisial router yang mengarah ke server itu router 1, jadi hostnya 1. Tapi kalau nggak ngikutin inisial router, bisa kan Mas? Bisa aja, karena ini untuk mempermudah kita dalam konfigurasi ya teman-teman. Lanjut kita buat DNS ya. Jangan lupa name-nya ditambahin google.com. Addressnya jangan lupa ditambahin juga. Langsung kita masuk ke router 1 untuk konfigurasi. Kita hidupkan dulu interface-nya. Pilih dulu interface-nya pertama teman-teman. Karena yang mau dihidupin interface FA0/1, berarti kita tambahkan FA0/1. Hidupkan interface-nya no shutdown. Tambahkan IP seperti biasa. Nah, kenapa hostnya di router 1 saya kasih 1 semua? Karena inisialnya routernya tadi 1 ya teman-teman. Jadi disesuaikan saja kalau host ID. Kita langsung buat routing statik ya, yang mengarah ke router 2 ke router 3 melalui interface ya. Pertama teman-teman ketik IP root ketik 000. Pilih interface ya, karena routing statik ini kami menggunakan interface yang dituju. Tapi kalau next hop yang pakai IP bisa nggak? Next hop ya pakai IP bisa. Kami ada 2, bisa pakai IP dan bisa pakai interface. Oke. Nah seperti ini teman-teman, udah dikasih routing statik. Kita pindah ke router 2. Switch-nya ini nggak dikonfig Mas? Nah switch-nya ini hanya sebagai hub, jadi tidak usah dikonfig apa-apa, karena dia bertugas buat menghubungkan 3 router. Nah inisial routernya kan 2, jadi kita tambahin hostnya 2 seperti di topologi. Nah jangan lupa kita routing statikin lagi balik ke arah router 1 biar dia saling terhubung. Di situ kita lanjut ke bagian yang mengarah VoIP. Hidupkan interface terlebih dahulu. Nah, kita akan buat sub interface di sini. Sub interface ini fungsinya buat apa sih Mas? Sub interface ini berfungsi untuk mendistribusikan dua network yang berbeda dalam satu interface. Nah, interface ini FA0/1 yang di dalam topologi.
Jadi kita harus pakai sub interface. Jangan lupa tambahin IP address ya. Karena saya pakai VLAN 10 jadi IP-nya 1010 biar nggak bingung. Teman-teman, topologinya bisa dilihat. Kita langsung buat DHCP-nya. Network kita pakai yang di topologi juga ya. Nah, di default router itu menggunakan gateway teman-teman, karena di topologi sudah ada, jadi saya akan mengikuti topologi. Gateway ya 10.10.10.6 untuk VLAN 10. Di situ kita buat yang sub interface VLAN 20. Buat DHCP-nya jangan lupa ini untuk telepon ya teman-teman. Nah, kalau untuk telepon jangan lupa tambahkan command option atau config option 150 IP. Karena ini sudah sesuai dengan syarat untuk telepon ini. Nah, IP-nya kita gunakan IP gateway sama kayak tadi yang default router. Habis itu kalau udah kelar di DHCP-nya, kita lanjut ke config teleponi service ya. Ketik aja langsung tele karena udah langsung terhubung ke konfigan teleponi service. Jangan lupa episode address karena konfigannya gitu. Episode address juga pakai yang gateway. Port 2000. Berarti ini harus sesuai gateway semua, Mas? Ya, sesuai gateway biar dia terhubung. Set address, auto assign. Kenapa auto assignnya 1 to 2? Karena di sini hanya ada 2 telepon, jadi hanya mengizinkan 2 telepon. Begitu pula dengan max DN 2. Untuk max dial number-nya ada 2. DN itu artinya apa sih, Mas? DN itu dial number. Jadi kita memberikan max 2 dial number. Max iPhone juga sama karena ada 2 telepon, jadi kita memberikan max iPhone ada 2 atau memberikan max 2 pada telepon. Jadi itu kurang lebih. Udah, kita kasih nomornya iPhone DN1. Nomornya bebas ya teman-teman. Udah sini, udah seperti ini. Jangan lupa kita terang mengarah ke router 2-nya. Terang gitu biar kenapa sih, Mas? Nah, ini terang karena ada ada VLAN. Jadi kalau ada konfigurasi VLAN harus diterang agar VLAN tersebut jalan. Karena ada traffic VLAN yang masuk, jadi kita harus terang biar VLAN itu berjalan dengan baik. Interface FA011 switch port mode terang. Jadi terang, jangan lupa kita buat VLAN karena tadi kita udah buat inisial VLAN di sub interface. VLAN-nya jangan lupa dibuat biar ada kelompoknya. Nah, habis kita buat VLAN,
selanjutnya kita masukkan kelompok-kelompoknya ke VLAN 10 dan VLAN 20 sesuai dengan topologi. Pilih interface-nya. Kalau dia berurutan bisa di range SS 2 sampai 3 ACC VLAN 10. Sekarang yang telepon bisa di range juga karena dia berurutan. Kalau telepon dia bedanya SW voice. Kalau PC SW akses. Apa itu Switchboard SW mode akses? memberikan izin akses ke dalam VLAN. Kalau nggak diizinin berarti nggak bisa, Mas. Wah, nggak bisa itu. Tadi yang nggak masuk ke dalam VLAN-nya. Nah, selanjutnya kita pilih interface teleponnya buat dimasukin ke dalam VLAN 20. Buat dimasukin gini, kita cepetin aja waktu di dalam topologi. Kalau cepetin kayak gitu mencetnya apaan sih, Mas? Kalau ingin cepat itu tinggal tekan ALT plus D, itu langsung topologi bisa dipercepat dengan mudah tanpa perlu diklik berkali-kali dengan manual. Saya malah salah masukin. Ini malah SWACC. Jadi kita hapus SW aksesnya. Kalau untuk telepon SW voice ya teman-teman, karena konfigurasinya sudah seperti itu. Nah, kalau sudah dikonfig, coba kita cek nomornya apakah dapat teleponnya. Nah, telepon pertama dapat nih, guys, nomornya 100. Coba telepon kedua. Nah, ada juga nih 101. Kita coba dengan cara telepon ke nomor yang satunya. Ketikkan nomornya saja langsung. Nah, ini udah berhasil nih guys. Kalau udah kayak gini, udah bisa saling telepon. Lanjut. Nah, habis itu coba kita cek PC-nya. Apakah PC-nya dapat DHCP? Nah, PC udah dapat nih DHCP. IP-nya udah masuk 10.10.2. Dan yang satu lagi nah 10.10.1 udah masuk semua ya. Kalau DHCP kayak gitu bisa gagal nggak sih, Mas? Bisa gagal, biasanya keliru dalam config-nya. Itu bisa Apa aja, gagal. Mas, konfignya, Mas? Misalkan kalian buat sub interface yang berbeda dengan IP DHCP ya, nanti akan gagal DHCP tersebut. Jadi kalian harus teliti dalam config atau konfigurasi. Habis itu kita lanjut ke router 3. Router ini sudah memasuki routing EJRP. Tetapi router ini juga mempunyai routing statik. Seperti biasa, berikan IP pada interface. .3 host ID-nya 3 karena seperti tadi inisial routernya 3, jadi disamakan saja. Kalau teman-teman mau kalau teman-teman ingin berbeda silakan. Saya mah terserah. Tak bahaya tah? Lanjut, gak usah ngejok sih, nggak lucu. Nah, lanjut ke konfigurasi. Sudah dikasih IP, jangan lupa di routing statik juga ke arah router 1 biar saling kenal, kayak router 2 ke router 1. Kalau nggak saling kenal, asing dong. Wih, Kayak siapa tuh? Kayak teman saya. Bang, udah bang. Pilih interface-nya. Udah seperti ini.
Coba kita ping ke router 1, router 3-nya. Atau ke IP 88-nya. Ping 888.1. Nah, ini udah berhasil nih. 5/5. Ping itu fungsinya buat apa, Mas? Buat mengetahui jaringan ini router ini terhubung tidak ke router yang ingin dituju. Jadi kalian harus sering-sering ping biar konfigannya pasti benar atau nggak keliru. Kita lanjut ke konfigan selanjutnya. Itu kabelnya keren, Mas, merah-merah gitu. Ya, ini disesuaikan dengan bandwidthnya aja. Nah, saya gerak-gerakin topologi ya karena kabelnya ketutupan. Itu trik juga ya. Kalau kalian mau lihat kabel yang ketutupan, gerakin aja perangkatnya biar kelihatan. Oke, pilih interface lagi kayak tadi. Hidupkan seperti biasa. Kasih IP. IP-nya sudah tertera ya, teman-teman, di topologi. Nah, lanjut kasih IP ke router selanjutnya. Kasih IP address seperti biasa. Ini kalian kasih IP aja ya. Kabelnya juga rada belibet, jadi diakal-akalin. Nah, hidupkan interface-nya kayak biasa. Seperti biasa, hidupkan interface-nya. Nah, kalian periksain interface-nya, jangan sampai ketuker IP-nya. Ini layarnya cerah gini nggak sakit ke mata, Mas? Wah, enggak, aman ini mah. Nah, habis itu kita kasih IP ke routernya. Mas, gimana tuh tipsnya kalau misalkan kabel interface-nya susah dilihat?
Nah, kalau kita mau kasih IP, susah, lihat kabelnya, gerakin aja lawan router ya. Kayak misalkan ini nih, ke arah router 4. Dia kan, kita kan nggak tahu ini 0/1 atau 0/ berapa kan. Gerakin lawannya. Nah, yang gerak tuh 0/0, berarti itu yang mengarah ke router 4. Kita kasih IP. Jangan lupa hidupkan interface ya. Nih, kasus selanjutnya nih. Kan kita susah nih. Nah, gerakin aja lawannya. Yang gerak SE 0/0/1. Berarti itu yang mengarah router 5. Itu kalau lawannya gue berontak gimana mas? Gak bisa karena dia benda mati dan tidak bisa bergerak. Nah, berikutnya ke kasus selanjutnya. Nih, kalau kita mengarah ke router 5 kan kabelnya ketutupan, gerakin aja router 5-nya. Nah, kabel yang mengarah ke router 5 SE 0/0/1. Hidupkan interface-nya. Kasih IP. Ke router 4 kita selanjutnya. Kita mau menuju ke router 3, gerakin lagi lawannya. Ini 0/0 SE 0/0/0. Buat loopback ya teman-teman, jangan lupa karena di topologi ada loopback. Ini dia loopbacknya nih. Nah, buat loopback gampang. Loopback itu seperti sub interface, dia interface yang tidak bisa dilihat, jadi pendukung jikalau interface fisikal yang mati, dia akan bekerja. Kita jangan lupa buat loopbacknya, itu dia seperti sub interface, dia interface yang tidak bisa dilihat atau non fisikal. Interface loopback 4, langsung IP add 4444 255. Nah, udah ke router 5 sekarang. Nah, ini kabelnya belibet lagi, kita gerakin lawan arahnya. SE 0/3/0 yang ketemu. Nah, tadi ada kelupaan interface yang arah ke router 5 belum dikasih IP address. Kita kasih. Di situ lanjutkan, kita kasih IP address router 5-nya. Sabar ya teman-teman, karena di kabelnya agak belibet.
Nah, setelah udah dikasih IP address semuanya, kita buat routingnya, yaitu routing RIP. Seperti di topologi. Routing RIP, maaf, routing EJRP. Router EJRP 1000. Ini AS number ya teman-teman, 1000. Karena routing EJRP bekerja berdasarkan AS numbernya. Jadi semuanya harus sama yang ingin terhubung dengan EJRP tersebut. Networknya masukin, networknya tetangganya aja yang dimasukin, jangan semua network dimasukin. Pakai wildcard bisa, subnet mask bisa, karena kalau pakai subnet mask akan langsung ke translate ke wildcard mask. Tapi kalau AS number beda sama yang di topologi itu bisa nggak mas? Bisa kalau mau diubah AS number aja, tapi semuanya harus sama ya, tidak ada yang boleh beda-beda. Kalau beda berarti nggak terhubung dia. Nggak bakal terhubung sama yang di topologi ini. Yang router 4 masukin loopback, network loopback ya. Network tetangganya juga dimasukin. Jangan lupa di auto smeri. Nah, dia udah adjacency dengan sebelahnya. Nah, di sini ada yang belum adjacency, yang network 45 karena belum dimasukin. Saya kira sudah di net tapi ada no-nya. Masuk lagi ke routing EJRP-nya. Nah, ini udah adjacency semuanya ya. Kita langsung config router selanjutnya atau yang interface selanjutnya.
Kita cek dulu biar nggak ada kesalahan. Diseorang semuanya. Feedbacknya udah dibuat, interface udah terbuat, HRP juga udah masuk semua networknya. Pilih interface, hidupkan, kasih IP 100. Nanya. Ini telepon satu. Kita buat interface apa? Sub interface apa enggak? Nah, teman-teman, selanjutnya kita buat sub interface buat VoIP-nya. Pilih interface-nya seperti yang sebelumnya. Kayaknya ada yang salah tuh mas. Pak, belum dimasuk mode config nih. Nah, IP-nya 5 aja ya, karena dia router 5. Habis itu buat DHCP-nya. Seperti biasa option menggunakan gateway, option 160 IP itu. Gateway ya 100.100.5. Habis itu kita masuk ke konfigan teleponinya untuk VoIP ya. Langsung tele aja buat mempersingkat waktu. IP source address pakai gateway ya. Port 2000 karena ini sesuai perangkatnya. Auto assign 1 aja karena hanya ada satu telepon di topologi. Teman-teman bisa lihat satu telepon. Begitu pula dengan max DN dan max IPON. Ini kalau config-nya nggak berurutan nggak masalah kan mas? Config-nya nggak berurutan ini nggak masalah ya teman-teman. Mau max DN dulu, mau auto assign dulu, yang penting benar. Urutan nggak masalah di konfigan ini. Jadi konfigannya nggak usah berurutan, boleh asal benar. Lanjut kita kasih number ya. Nah habis itu udah kelar, kita terang pindah ke switch ya. Pilih interface-nya. Udah diterang. Nah teman-teman jangan lupa buat VLAN ya. Tadi kayak sub interface belakangnya kan 50, jadi VLAN-nya harus disesuaikan. VLAN 50. Sebenarnya sub interface-nya yang harus menyesuaikan VLAN, tapi karena kita config sub interface-nya duluan, jadi kita sesuaikan saja VLAN-nya dengan sub interface. Habis itu masukkan PC atau laptopnya ke dalam VLAN-nya beserta teleponnya juga atau IP port-nya. Di situ percepat dengan
ALTD, mempercepat waktu di dalam Cisco. Kita cek dulu laptopnya. Nah, DHCP-nya udah berhasil di laptop nih. Habis itu ke telepon. Telepon juga udah dapat ya nomor ya. Terus sudah dapat, kita redistribute. Nah, kalau salah config gini ya, ada caranya nih. Biar nggak usah percepat di Cisco, tinggal CTRL Shift 5. CTRL Shift 6. Nah, udah otomatis bisa kebuka konfigannya. Itu trik dari saya. Jangan kasih tahu siapa-siapa, oke? Ya enggak? Beda aja mas. Kita redistribute routing statik ya, masuk ke router EJRP-nya. Masukkan IC number ya. Redistribute static metric, karena syarat redistribute di routing EJRP menggunakan metrik sampai 5 kali. Satunya sampai 5 kali. 11111. Udah di redistribute, coba kita ping ya, teman-teman. Tempatkan dulu. Nah, kita coba dari router 5 kita ping ke 888. Nah, ini udah berhasil nih teman-teman. Udah 5/5, pingnya artinya sukses, berarti bisa berkomunikasi. Selanjutnya dari laptop. Kita ping websitenya. Close dulu di desktop, masuk web browser. Oh ya teman-teman, balik lagi ke routing EJRP. Network sub interface ya. Jangan lupa dimasukkan agar si PC atau laptop bisa terhubung ke server ya. Masuk ke routing EJRP-nya. Oh, kebanyakan 100. Nah, habis itu kita coba ping dulu. Ping 888. Nah, ini udah TTL ya teman-teman, atau udah terhubung berhasil. Coba kita ping ke router. Coba kita ping ke router 5-nya buat memastikan aja. 8 100 3 router 4 ya, sorry teman-teman, router 3 ya. Nah, udah terhubung semua. Kita ping browser ya. Ini sudah bisa ping ya ke tujuannya. Nah, sudah terhubung. Jadi konfigurasi sudah selesai. Coba kita lakukan ping terakhir di router 2. Apabila nggak bisa, berarti ada suatu kesalahan. Nah, ping sudah berhasil juga di dua router yang berbeda arah. Jadi konfigurasi sudah selesai di sini. Berarti udah sempurna nih mas. Nah, ini udah berhasil semua nih, karena semuanya sudah bisa terhubung ke tujuannya itu DNS. Udah gak ada yang salah lagi nih.
udah bener ini teman-teman. Telepon juga sudah dapat. Dan ya ini konfigurasi dari kami. Coba kita besarkan kurang lebih seperti ini. Ini topologinya teman-teman. Nah, ini Mas Rifki ada yang mau disampaikan ini? Cukup sih Mas, Cukup. jelas penjelasannya. Oke. Terima kasih ya buat Ya, penjelasannya. sama-sama. Oh ya teman-teman, kalau dari kami banyak yang salah, maafin ya teman-teman, karena kami juga masih pemula atau pelajar. Jadi mohon dimaafkan. Oke, sekian dari kami Pusat Networking. See you next time. Bye bye.